to like and subscribe and don't forget to share this video, okay? Apaan sih video kamu? Ini tuh videonya Sam 21 Kids. Oh yeah, I mean welcome back to Sam 21 Kids. Yeay. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Bentar. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Nah, bertemu kembali di ibadah online minggu ini bersama Kak Cindy Dan Kathy. Oh ya, jangan lupa ada satu lagi dan Kak Flora. Oke adik-adik, semuanya udah siap ibadah kan? Nah, kakak mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat beribadah online. Berkati guru sekolah minggu kami, berkati ibadah kami untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bersuka cita? Ya dong Kak. Nah, maka dari itu mari kita angkat satu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Bersyukurkan atas sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Ayo kita sorakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur
adik-adik, mari lebih lagi kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari ulangi lagi pujian ini, kita mau katakan, ku mau cinta cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak mari adik-adik lebih lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita panggil, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Yesus, haleluya. Mari adik-adik kita katakan haleluya. Terima kasih sungguh benar Tuhan, sungguh benar, kami sungguh mau cinta Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang sangat sungguh untuk mendengar ya Bapak. Engkau berikan kami telinga yang lebih lagi ya Tuhan. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Pastinya sehat selalu ya. Baiklah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Karen kan? Masih tema yang sama, bertarung di tengah badai untuk bulan ini. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan bagaimana Rasul Paulus tetap setia dan tetap taat memenuhi panggilan Tuhan di dalam pelayanannya. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk tetap memenuhi panggilan pelayanannya di tempat ia melayani. Baiklah adik-adik, super kebenaran kita untuk minggu ini adalah aku tidak menyerah. Nah adik-adik sudah mendengarkan kan firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus tidak menyerah dalam hal keadaan yang sulit sekalipun. Nah, waktu pertama sekali Rasul Paulus harus dituduh oleh tuduhan palsu, padahal ia sedang memberitakan kabar baik. Kemudian ia ditangkap dan dimasukkan dalam kapal. Kapalnya juga menghadapi badai dan angin yang kencang. Kemudian sampai lagi di Pulau Malta adik-adik, Rasul Paulus digigit oleh ular beludak. Nah adik-adik, banyak hal yang begitu sulit yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah dan Tuhan memberikan begitu banyak pertolongan kepada Rasul Paulus. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Sekarang adik-adik di tengah suasana pandemi seperti ini ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Contohnya adalah ketika adik-adik biasanya belajar di sekolah, bertemu langsung dengan guru dan bertemu langsung dengan teman-teman. Tapi sekarang adik-adik harus belajar sendiri. Nah, adik-adik mencari pengetahuan sendiri dan beberapa soal harus kerjakan sendiri. Adik-adik tidak boleh menyerah. Bagaimana caranya? Adik-adik dapat bertanya kepada papa dan mama. Juga boleh bertanya kepada guru les atau menghubungi langsung guru mata pelajaran. Dan yang terutama nih adik-adik, ya jangan sampai lupa adik-adik berdoa dan meminta hikmah, kepintaran dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tetap meminta pertolongan Tuhan walau dalam keadaan yang sulit. Adik-adik, walaupun di dalam keadaan yang sulit, kita harus menabur kebaikan. Nah, seperti Rasul Paulus, begitu banyak hal yang sulit dia hadapi kan, tapi dia tetap menabur kebaikan. Seperti dia tetap mendoakan gubernur yang ada di Pulau Malta. Kemudian Rasul Paulus waktu di tengah kapal, ya, dia tidak lari loh sebagai tawanan. Dia justru memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati. Nah, adik-adik, banyak hal yang harus kita tabur, hal yang baik tentunya. Kemudian nantinya kita pasti akan menuai hasil yang baik pula. Misalnya, adik-adik nih ya, menabur biji apel. Pasti adik-adik akan menuai buah apel. Gak mungkin buah yang lain kan? Nah, adik-adik, di tangan Kak Eti ada sebuah keranjang loh. Nah, adik-adik, keranjang ini melambangkan hasil panen dengan apa yang telah kita tabur. Sama seperti Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya karena kita tidak menyerah dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, ini ada apa ya? Hah, ada anggur. Nah, anggur ini melambangkan sukacita. Adik-adik, yuk kita baca Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Adik-adik,
ketika kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang, sesungguhnya kita telah melakukan penuaian jiwa yang luar biasa. Wah, berkat apa lagi ini ya yang kedua? Tara! Zaitun. Adik-adik, zaitun ini melambangkan kekuatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selanjutnya, wah, ini adalah buah delima adik-adik. Delima melambangkan warisan yang tidak ternilai. Nah, adik-adik, warisan apa aja yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu pengampunan, iman, kasih, dan kuasa. Yuk kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Selanjutnya masih ada. Ya, ini adalah seberkas gandum melambangkan hidup kekal. Adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal bersama Dia di sorga. Sekarang kita baca ayatnya yuk. Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, adik-adik, tetap melakukan kebaikan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit sekalipun, adik-adik tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa, seperti sukacita, kekuatan, warisan tak ternilai, dan hidup kekal. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau menghafal super ayat. Adik-adik yang manis, silakan berdiri yuk. Ikuti gerakan Kak Eti ya untuk menghafal super ayat ini. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi ya. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah adik-adik firman Tuhan untuk minggu ini. Adik-adik ingat firman Tuhannya dan tetap lakukan ya. Nah, adik-adik, untuk melakukan firman Tuhan ini, kita perlu pertolongan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk tetap tidak menyerah dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga sepanjang ibadah online kami telah kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ingat ya selalu menjaga kesehatan diri sendiri dengan cara berolahraga, makanan sehat yang bergizi, dan jangan lupa rajin mencuci tangan. Adik-adik, ingat juga nih, kalau keluar rumah selalu gunakan maskernya. Baiklah adik-adik, tetap rajin belajar di rumah dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa rajin baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.
depan.